Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Muftadiatul Faiza dengan NIM belakang 194 akan menyampaikan materi bab 8 informasi dalam praktik. Untuk materi yang pertama adalah informasi sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan. Pada tahun 1961, D. Ronald Daniel dari McKinsey & Company, salah satu perusahaan konsultan terbesar di Amerika, memperkenalkan istilah Critical Success Factor atau CSF atau faktor penting penentu keberhasilan. Ia mengungkapkan bahwa terdapat beberapa aktivitas penting yang akan menentukan keberhasilan atau kegagalan bagi semua jenis organisasi. Materi berikutnya adalah sistem pemrosesan transaksi. Istilah sistem pemrosesan transaksi digunakan untuk menjelaskan sistem informasi yang mengumpulkan data, menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut bagi para pengguna yang terdapat di dalam maupun di luar perusahaan. Nah, dalam sistem pemrosesan transaksi ini akan dibahas 6 hal. Yang pertama adalah tinjauan sistem. DFD mendokumentasikan suatu sistem dengan cara yang hierarkis. Gambar di samping merupakan diagram konteks yang menyajikan sistem dalam konteks lingkungannya. Seluruh sistem ditunjukkan oleh kotak yang diberi label sistem distribusi, yang berada di tengah. Unsur-unsur lingkungan yang berinteraksi dengan sistem ditunjukkan oleh kotak-kotak dan dihubungkan ke sistem oleh panah-panah yang disebut dengan arus data. Arus data dari sistem distribusi kepada manajemen terdiri atas laporan-laporan akuntansi standar. Yang kedua adalah subsistem-subsistem utama dari sistem distribusi. Kita mencapai hal ini dengan mendefinisikan 3 subsistem sistem dalam gambar di samping. Subsistem ditemukan melalui kotak-kotak tegak yang diberi nomor. Nah, subsistem yang pertama berhubungan dengan pemenuhan pesanan pelanggan. Yang kedua, dengan pemesanan pengganti persediaan dari pemasok. Dan yang ketiga, dengan pemeliharaan buku besar perusahaan. Materi yang ketiga adalah sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. 4 sistem utama yang terlibat dalam pemenuhan pesanan pelanggan, yaitu sistem entry pesanan atau order entry system, sistem persediaan atau inventory system, sistem penagihan atau billing system, dan sistem piutang dagang atau account receivable system. Nah, untuk masing-masing penjelasannya dapat dibaca di PPT. Materi yang keempat adalah sistem yang memesan persediaan pengganti. Dengan sistem yang sama, kita mengidentifikasi subsistem yang berkaitan dengan pemesanan persediaan pengganti dari pemasok. Ada 3 sistem. Yang pertama, sistem pembelian atau purchasing system. Yang kedua adalah sistem penerimaan atau receiving system, dan yang ketiga adalah sistem utang dagang atau account payable system. Materi yang kelima adalah sistem yang menjalankan proses buku besar. Sistem buku besar atau general ledger system adalah sistem akuntansi yang menggabungkan data dari sistem-sistem akuntansi yang lain dengan tujuan untuk menyajikan gambaran keuangan operasi perusahaan secara gabungan. Nah, sistem yang terkait ada 2, yaitu sistem memperbarui buku besar atau update general ledger system, dan sistem pembuatan laporan manajemen atau prepare management report system. Materi yang keenam adalah menempatkan sistem pemrosesan transaksi dalam perspektif. Nah, sistem pemrosesan transaksi adalah sistem informasi pertama yang terkomputerisasi. Selain sebagai area aplikasi yang paling dapat dipahami, sistem ini juga berperan sebagai fondasi dari semua aplikasi yang lain. Materi berikutnya adalah sistem informasi organisasi. Area-area bisnis perusahaan antara lain keuangan, sumber daya manusia, layanan informasi, manufaktur, dan pemasaran, menggunakan basis data yang diproduksi oleh sistem pemrosesan transaksi, ditambah data dari sumber lainnya, untuk menghasilkan informasi yang digunakan oleh para manajer dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Sistem informasi dikembangkan untuk setiap area bisnis ini. Jenis sistem informasi lainnya yang telah diimplementasikan di banyak perusahaan disebut sistem informasi eksekutif. Nah, sistem informasi organisasi ini juga akan membahas 5 hal. Yang pertama, sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran perusahaan. Subsistem output memberikan informasi mengenai unsur-unsur penting di dalam bauran pemasaran. Basis data digunakan oleh subsistem output yang berasal dari basis data. Subsistem input, sistem pemrosesan transaksi mengumpulkan data dari sumber-sumber internal dan lingkungan, lalu memasukkannya ke dalam basis data.
Materi yang kedua adalah sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia atau Human Resource Information Subsystem atau HRIS memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan. Materi yang ketiga adalah sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan operasi manufaktur perusahaan. Materi yang keempat adalah sistem informasi keuangan atau Financial Information System, yaitu memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Yang kelima adalah sistem informasi eksekutif atau Executive Information System atau EIS. Adalah suatu sistem yang memberikan informasi kepada para manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Materi berikutnya adalah manajemen hubungan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan atau CRM adalah hubungan antara perusahaan dengan pelanggan, sehingga baik perusahaan maupun pelanggannya akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Unsur utama dalam sistem CRM adalah data warehouse atau gudang data. Materi berikutnya adalah data warehouse atau data warehouse. Yang pertama adalah karakteristik data warehouse, yaitu kapasitas penyimpanan yang sangat besar, dapat diakumulasikan dengan menambahkan catatan baru, bukannya dijaga tetap saling mutakhir dengan memperbarui catatan yang sudah ada dengan informasi baru. Data dapat diambil dengan mudah, dan yang terakhir adalah data sepenuhnya digunakan untuk pengambilan keputusan dan tidak digunakan dalam operasi perusahaan sehari-hari. Yang kedua, sistem data warehousing. Data warehouse adalah bagian utama dari data warehousing yang memasukkan data ke dalam gudang, mengubah isinya menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut kepada para pengguna. Yang ketiga adalah bagaimana data disimpan dalam tempat penyimpanan data warehouse. Dalam tempat penyimpanan data warehouse terdapat dua jenis tabel. Yang pertama, tabel dimensi, mengartikan pemikiran bahwa data tersebut dapat menjadi basis data untuk melihat data dari berbagai sudut pandang atau berbagai dimensi. Yang kedua adalah tabel fakta, berisi ukuran-ukuran kuantitatif sebuah entitas, objek, atau aktivitas. Materi berikutnya adalah penyampaian informasi. Unsur terakhir dalam sistem data warehousing adalah sistem penyampaian informasi, yang mendapatkan data dari tempat penyimpanan data, mengubahnya menjadi informasi, dan menjadikan informasi tersebut tersedia bagi para pengguna. Informasi dapat diberikan dalam bentuk terperinci atau dalam berbagai tingkat ringkasan. Materi berikutnya adalah OLAP. OLAP atau Online Analytical Processing memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan data warehouse melalui GUI atau antarmuka web, dan dengan cepat memperoleh informasi dalam berbagai jenis format, termasuk grafik. Terdapat dua pendekatan OLAP. Yang pertama adalah ROLAP atau Relational Online Analytical Processing, di mana menggunakan suatu manajemen basis data relasional standar. Yang kedua adalah MOLAP atau Multidimensional Online Analytical Processing. Ini menggunakan suatu sistem manajemen basis data khusus multidimensional. Materi berikutnya adalah data mining. Istilah ini sering dipergunakan sehubungan dengan data warehousing dan data mart. Adalah data mining atau penambangan data. Adalah proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Terdapat dua cara dasar dalam menentukan data mining. Yang pertama, verifikasi hipotesis, dan yang kedua adalah penemuan pengetahuan. Nah, untuk masing-masing penjelasannya silakan dapat dibaca di PPT. Materi yang telah saya sampaikan tadi bersumber dari buku Sistem Informasi Manajemen edisi 10, karya Raymond McLeod, Jr. dan Giorgio Pichel. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.